mati, artinya rangkaian ini berhasil. Lampu mati ketika sensor LDR diberikan cahaya. Dan ketika tidak diberikan cahaya sensor LDR-nya, lampu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Elektro. Di video kali ini, kita akan membuat lagi proyek sederhana buatan tangan yang berjudul lampu otomatis. Pertama, kita akan membuat simulasinya terlebih dahulu menggunakan project board. Untuk komponen-komponen yang digunakan, yang pertama ada triak BT137. Teman-teman juga bisa menggunakan BT136. Komponen yang kedua ada sensor LDR. Kemudian yang ketiga adalah resistor 220 k ohm. Bebas mau pilih yang 1/4 watt ataupun yang 1/2 watt. Dan ada juga kabel jumper. Dan yang terakhir adalah fitting lampu dan colokan. Oke, langsung saja kita rakit untuk komponen-komponennya di atas project board. Untuk teman-teman yang belum bisa atau yang belum paham menggunakan project board, silahkan klik link di atas ya. Oke, pertama kita susun terlebih dahulu untuk komponen-komponennya. Sengaja saya buat berjarak-jarak seperti ini, biar tidak terlalu riuh untuk melihat kabel-kabelnya. Kita paskan terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanan ini ada resistor. Project ini hanya memerlukan 3 komponen ini saja ya teman-teman. Triak BT137, sensor LDR, dan juga resistor 220 k ohm. Oke, selanjutnya kita jumper untuk kaki LDR-nya ke kaki sebelah kiri atau kaki yang pertama dari triak BT-nya. Kemudian kaki yang lain dari sensor LDR kita jumper juga, kita hubungkan ke kaki yang ketiga, kaki yang sebelah paling kanan dari BT137. Tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk resistor, kaki yang pertama kita jumper juga, kita hubungkan ke BT137 kaki yang ketiga, kaki yang sebelah kanan ya, paling kanan. Kemudian ini ada kabel yang kuning yang terhubung ke fitting lampu yang positif. Kini kita hubungkan ke kaki yang tengah atau kaki yang kedua dari BT137. Kemudian kabel merah ini yang terhubung ke colokannya yang positif, kita hubungkan ke kaki BT137 yang pertama atau yang sebelah paling kiri. Kemudian yang terakhir ada kabel warna hitam ini, dia terhubung ke kaki yang negatif antara colokan sama fitting lampu. Ini kita hubungkan ke kaki resistor yang satunya lagi ya, nah sebelah sini. Oke, hanya itu saja untuk perakitannya. Selanjutnya kita hubungkan colokannya ke tegangan PLN. Kita lihat lampu hidup ya. Lampunya hidup artinya rangkaian ini berjalan, tapi harus dibuktikan dengan sensor LDR-nya. Ketika nanti sensor LDR-nya kita berikan cahaya dan lampu mati, artinya rangkaian ini berhasil. Lampu mati ketika sensor LDR diberikan cahaya. Dan ketika tidak diberikan cahaya sensor LDR-nya, lampu hidup. Perhatikan, lampu mati ketika sensor LDR diberikan cahaya. Artinya rangkaian ini berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Oke teman-teman, kita melanjutkan proses selanjutnya, yaitu membuat desain PCB-nya menggunakan software ISEDA. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya kumpulkan untuk komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama ada triak BT137, kemudian yang kedua ada LDR, yang ketiga resistor, dan yang keempat Hidermel. Hidermel ini nantinya yang mewakili kabel-kabel yang terhubung ke fitting lampu dan juga colokannya. Oke, yang pertama kita hubungkan dulu untuk komponen-komponen ini. LDR kaki yang pertama kita hubungkan ke kaki yang ketiga dari triak BT, dan kaki yang kedua dari LDR
kita hubungkan ke kaki yang pertama dari BT137. Kemudian untuk resistor, kaki yang pertama kita hubungkan ke kaki yang ketiga dari BT137. Kemudian untuk header male yang ketiga ini, kita anggap yang ketiga ini kabel hitam yang terhubung ke colokan dan juga ke fitting lampunya. Ini kita hubungkan ke resistor kaki yang satunya lagi. Selanjutnya ini header male yang kedua, ini kita anggap kaki yang kabel warna kuning yang terhubung ke fitting lampu. Ini kita hubungkan ke kaki yang kedua dari BT137. Kemudian selanjutnya ini header male yang pertama, pin yang pertama kita hubungkan ke kaki satu dari BT137. Ini kabel yang warna merah ya, kalau kita lihat dari simulasi yang kita buat kemarin. Oke, selanjutnya kita save. Ini sudah selesai, kita wiring semua untuk komponen-komponennya. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita akan convert ke bentuk PCB. Langsung kita klik apply. Nah, ini kurang lebih untuk bentuk footprint yang kita gunakan. Oke, kita atur posisinya. Resistor di sebelah sini. Untuk kapasitor. Oke, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, kita atur untuk posisi penamaannya. Kita kecilkan dulu untuk dimensi PCB-nya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Saya sangat merekomendasikan ICEDA untuk teman-teman yang ingin belajar mendesain PCB. Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa mempraktekannya sendiri, membuat desain PCB sendiri ya, untuk project-project DIY. Jangan lupa klik subscribe channel Belajar Elektro agar channel ini makin berkembang ke depannya. Dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan video update dari channel Belajar Elektro. Oke, kita wiring terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan auto root untuk mempercepat proses. Track width kita atur 1. Oke, sudah selesai. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita atur terlebih dahulu biar tidak mencong-mencong untuk jalurnya. Sangat mudah teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Oke. Dulu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save, kemudian kita klik PDF, kita hilangkan topset layar, kita klik export. Kita hapus dulu. Oh, tidak bisa. Simpan. Kita refresh. Kita klik export. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nantinya ini yang akan kita print. Kemudian kita akan lanjutkan proses selanjutnya. Demikian video untuk desain PCB-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita print untuk desain PCB-nya, bentuknya seperti ini ya. Kita print, kemudian kita fotokopi. Yang fotokopi itu yang kita pakai untuk pembuatan PCB-nya.
Setelah itu nanti ini kita akan potong menjadi satu unit. Nah, ini bentuk jadinya setelah kita potong menjadi satu biji. Selanjutnya kita akan tempel ke PCB-nya ini. Sebelumnya kita akan potong dulu untuk PCB-nya menjadi seukuran desain PCB yang kita buat. Peralatan yang diperlukan ada cutter, penggaris, dan juga spidol. Teknisnya seperti ini ya. Kita tempelkan terlebih dahulu. Kemudian kita timpa menggunakan penggaris. Selanjutnya nanti kita akan membuat pola menggunakan spidol sebagai penanda untuk kita cutter, memudahkan kita untuk proses pemotongan PCB-nya. Usahakan menggunakan cutter yang tajam ya teman-teman, karena ini untuk mempermudah juga proses pemotongan PCB-nya. Seperti itu teknisnya. Baru kemudian kita cutter. Untuk teknis cutternya, di awal kita perlahan terlebih dahulu sampai membentuk pola pada PCB-nya. Kemudian kita sedikit tekan hingga PCB-nya terpotong. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita potong menjadi seukuran desain PCB-nya. Proses selanjutnya ini nanti kita akan transfer ke PCB-nya.